Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga selalu sehat dan selalu semangat dalam mengikuti pembelajaran daring pada pagi hari ini. Sehubungan minggu depan kita akan diadakan ujian kenaikan kelas, maka pada hari ini Bu Chandra akan memberikan kisi-kisi untuk matematika. Yang pertama adalah bilangan berpangkat dan yang kedua adalah bentuk akar. Bu Chandra akan membahas soal. Jadi di sini nanti saya akan memberikan contoh bagaimana mengerjakan soal-soal pada ujian kenaikan besok. Jika besok itu terdapat soal seperti ini, 5 pangkat 2 di dalam kurung 4, itu artinya adalah kita kalikan pangkatnya. Jadi di sini ada pangkat 2 dan pangkat 4. Jadi 2 dikalikan dengan 4. Hasilnya adalah 5 pangkat 2 kali 4 adalah 8. 5 pangkat 8 itu hasilnya adalah 390.625. Ini bisa dihitung secara manual. Kemudian soal kedua. Ada soal seperti ini. 3 pangkat 2 pangkatkan lagi 3 dikali, titik ini artinya kali, 3 pangkat negatif 5 pangkat 2. Berarti cara mengerjakannya hampir sama dengan yang di atas. Hanya ini ada kombinasi dengan perkalian. Jadi 3 pangkat 2 kali 3. Kita langsung saja 3 pangkat 6 dikali negatif 5 dikali 2. Berarti 3 pangkat negatif 10. Ingat-ingat sifat perkalian pada bilangan berpangkat. Jika bilangan berpangkat dikalikan, maka pangkatnya itu malah dijumlahkan. Jadi di sini nanti hasilnya 3 pangkat 6 ditambah dengan negatif 10. Hasilnya 3 pangkat 6 negatif ketemu positif, negatif. Jadi 6 dikurangi 10. Hasilnya adalah 3 pangkat negatif 4. Nah, di sini ada kombinasi. Jika suatu bilangan dipangkatkan dengan angka negatif, maka dia artinya sama dengan 1/3 pangkat 4. Nah, kita tinggal menghitung 3 pangkat 4 itu berapa hasilnya. 3 pangkat 4 itu adalah 1/81. Sampai situ sudah paham? Kemudian kita lanjut pada soal ketiga. Jika terdapat soal seperti ini, 6P pangkat 5 dibagi 2P pangkat 3 sama dengan yang depan ini, yang angka dan angka kita boleh membagi. Jadi 6 dibagi 2 berapa? 3. Sekarang kita tinggal membagi P dan P. Jadi dibedakan angka dan variabel itu dibedakan. P pangkat 5. Ingat-ingat sifat pembagian. P pangkat 5 dibagi P pangkat 3. Itu artinya kita kurangkan pangkatnya. 3P 5 dikurangi 3. Hasilnya adalah 3P pangkat 2. Jadi kalau kalian disuruh untuk menyederhanakan soal, jawabannya seperti itu. Kalian boleh membagi angka dengan angka di depannya jika bisa. Jika tidak bisa pun tidak usah dibagi. Untuk soal selanjutnya, jika ada soal sederhanakan. 2 pangkat 2 A pangkat 3 dikali 5A. Berarti bagaimana cara mengerjakannya? Caranya adalah kita hitung 2 pangkat 2 itu berapa? 2 pangkat 2A pangkat 3 kali 5A. Berarti 2 pangkat 2 itu kita kerjakan yang depan, 4. A pangkat 3 kita tulis dulu. Kemudian kita kalikan 5A. Nah, di sini angka dengan angka dikalikan. 4 kali 5 berapa?
20. Variabel dan variabel baru kita satukan. Berarti A pangkat 3 dikali A. 20. Karena sifat perkalian, A 3 pangkat di sini adalah 1, berarti 3 tambah 1. Hasilnya adalah 20 A pangkat 4. Kemudian sampai sini paham atau belum? Kemudian soal selanjutnya, jika terdapat soal 2 pangkat 0 ditambah 3 pangkat 0 ditambah 4 pangkat 0, itu artinya adalah berapapun dipangkatkan 0 hasilnya adalah 1. Jadi 2 dipangkat 0 hasilnya 1, 3 pangkat 0 hasilnya 1, 4 pangkat 0 hasilnya 1. Berarti 1 ditambah 1 ditambah 1 hasilnya adalah 3. Ingat ya, berapapun dipangkatkan 0 hasilnya adalah 1. Jadi jika suatu bilangan A dipangkatkan 0 hasilnya adalah 1. Jika suatu bilangan misalkan negatif 7 dipangkatkan 0, itu hasilnya adalah 1. Berapapun, jadi jika ada 100 dipangkatkan 0 hasilnya adalah 1. Diingat, oke? Kemudian kita masuk dalam bentuk akar. Jika terdapat soal seperti ini, 10 akar 2 ditambah 5 akar 2, hasilnya berapa? Cara mengerjakannya adalah kita lihat yang ada di dalam akar ini sama atau tidak. Jika sama berarti keduanya bisa dijumlahkan, tapi jika berbeda keduanya tidak bisa dijumlahkan. Jadi kita jumlahkan dulu depannya, 10 ditambah 5 jadi 15. Akar 2 akar 2, jadi ini 15 akar 2. Untuk lebih mudah memahami, kita memisalkan akar 2 ini adalah apel. Jadi kita mempunyai 10 apel ditambah dengan 5 apel. Berarti kita mempunyai berapa apel? Ada 15. Sampai sini paham? Seperti itu cara mengerjakannya. Jika soalnya itu nanti berbeda variabel, 2 akar 3 ditambah 5 akar 2, dia mempunyai variabel yang berbeda. Di sini akar 3, di sini akar 2. Berarti ini tidak bisa disederhanakan lagi. Berarti ini sudah paling sederhana, 2 akar 3 ditambah 5 akar 2. Seperti itu. Nah, kemudian jika ada soal diminta untuk sederhanakan 4 akar 20. Bagaimana cara menyederhanakannya? Mudah. Caranya seperti ini. Kita hilangkan bentuk akar dulu. Yang akar ini kita hilangkan. Jadi 20 itu bagaimana cara menyederhanakannya? Kita coba faktorkan. 2 jadi 10. 20 bagi 2 10. Dibagi 2 lagi 5. Berarti di sini 20 itu 2 pangkat 2 kali 5 atau 4 kali 5. Nah, ini bisa kita tulis 4 akar 4 kali 5. Akar 4 itu kan sama dengan 2. Jadi 4 dikalikan 2 dikalikan dengan akar 5. 4 kali 2 8. 8 akar 5. Seperti itu. Kemudian jika terdapat soal seperti ini, 7 akar 11, maka kita tinggal kalikan saja 10 kali 7 berapa? 70. Akar 11-nya mengikuti. Seperti itu. Selesai. Kemudian soal selanjutnya. Jika soal selanjutnya akar 11 ditambah akar 5 dikali dengan akar 11 dikurangi akar 5, hasilnya berapa? Cara mengerjakannya mudah. Tinggal kalian ambil yang di depan. Depan ini berapa? 11. Berarti ini artinya
11. Ini syaratnya harus sama ya, depan dan belakang ini harus sama, bedanya hanya di tandanya. Berarti ini 11, nanti tandanya jadi dikurangi karena positif dikalikan dengan negatif hasilnya negatif. 5 kali akar 5 hasilnya 5, berarti 11 dikurangi 5 hasilnya adalah 6. Seperti itu. Kemudian ada banyak soal di sini. Jika ada sifat selanjutnya yaitu 8 dibagi 4 akar 2, maka kita samakan penyebutnya. Caranya adalah kita kalikan dengan akar 2. Penyebut dikalikan akar 2, pembilang juga dikalikan dengan akar 2. 8 kali akar 2 hasilnya adalah 8 akar 2 dibagi 4 kali akar 2 kali akar 2 hasilnya adalah 2. Jadi jika suatu bilangan akar di dalamnya itu sama, berarti akarnya jadi hilang. 4 dikali 2 hasilnya 8 akar 2 dibagi 8. Kemudian 8-nya ini pembagian, jadi bisa kita coret. Jadi 8 per 4 akar 2 sederhananya adalah akar 2. Seperti itu. Kemudian masuk pada sifat yang selanjutnya. Jika ada akar 21 dikali akar 21, seperti yang saya bilang tadi, jika yang ada di dalam akar ini sama, berarti akarnya kita hilangkan. Jadinya 21. Mudah kan? Coba kita cek selanjutnya. Ada 3 akar 11 dikali 2 akar 11, hasilnya berapa? 3 kali 2 hasilnya 6. Akar 11 kali akar 11 hasilnya 11. Berarti 3 akar 11 kali 2 akar 11 hasilnya 6 kali 11 sama dengan 66. Bisa dipahami? Jika ada soal lagi, sederhanakan. Bentuk 15 X pangkat 3 Y pangkat negatif 2 dibagi 3X pangkat 4 Y pangkat negatif 2. Berarti ini artinya 15 dibagi 3 berapa? 5. Berarti kita nanti tinggal menghitung yang X pangkat 3 dibagi X pangkat 4 Y pangkat negatif 2. Kita nanti naikkan saja. X sama X kita bagikan. Berarti X pangkat 3 dikurangi 4 karena pembagian. Dikali Y negatif 2 dikurangi negatif 2. Berarti 5X 3 kurangi 4 sama dengan negatif 1. Dikali Y negatif 2 ditambah 2. Karena negatif bertemu negatif hasilnya positif. Jadi 5X pangkat negatif 1 dikalikan Y pangkat negatif 2 tambah 2. 0. Berarti 5 kalikan X pangkat negatif 1 kalikan 1. Karena berapapun dipangkatkan 0 hasilnya adalah 1. Jadi hasilnya adalah 5X pangkat negatif 1 atau dapat ditulis menjadi 5 per X. Oke, hampir selesai pada sifat yang terakhir. Di sini jika ada soal yang soalnya berbunyi seperti ini. Akar 6 dibagi akar 3 ditambah akar 2. Perperan seperti ini. Bagaimana cara mengerjakannya? Mudah. Kita tinggal mengalihkan sekawannya dari akar 3 ditambah akar 2. Berarti akar 6 per akar 3 tambah akar 2. Sekawannya dari ini berapa?
Ya akar 3 dikurangi akar 2. Yang bawah juga seperti ini. Di sini nanti kita kalikan satu-satu. Akar 6 dikalikan akar 3 dikurangi akar 6 dikalikan akar 2 dibagi. Ini tadi sama bentuknya, jadi tinggal 3 dikurangi 2. Hasilnya berapa? 1. Jadi akar 6 kali akar 3 dikurangi akar 6 kali akar 2 dibagi 1. Akar 6 kali akar 3 berarti akar 6 kali 3 18 dikurangi 6 kali 2 akar 12. Ini dapat seperti ini. Ini dapat disederhanakan lagi. Caranya 9 18 dibagi 9 kali 2 dikurangi 4 kali 3. Berarti cara menyederhanakannya adalah 3 akar 2 dikurangi 4 di akar jadi 2 akar 3. Seperti ini. Inilah bentuk sederhananya. Kemudian soal terakhir. Soalnya adalah sederhanakan akar 98. Caranya mudah. Caranya adalah kita faktorkan angka 98 dibagi 2 hasilnya 49 bagi 2 hasilnya. Oh, tidak bisa. 49 bagi 2 7. Dibaginya bisa dibagi hanya dengan 7. Berarti ini 7. 98 berarti adalah 7 pangkat 2 kali 2. Jadi akar 98 artinya akar 49 dikali 2. 49 itu berapa kalau di akar? 7 akar 2. Sederhana kan? Oke, sampai di sini pembelajaran hari ini. Dicermati videonya, silahkan belajar. Minggu depan kalian ada ujian kenaikan kelas. Sebisa mungkin nilainya maksimal. Jangan ada yang remedi karena itu akan menyusahkan kalian sendiri. Jadi semangat belajarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.